Malam itu, di cafe senja manja yang reman dan penuh tawa, Arya mengumpulkan seluruh keberaniannya, jantungnya berdebar kencang, menyaingi dentuman musik akustik yang memenuhi ruangan. Di hadapannya, duduklah Kirana, kekasihnya selama 2 tahun. Terakhir, dengan senyum manis yang selalu berhasil meluluhkan hatinya, di sekeliling mereka, teman-teman dekat mereka ikut menyaksikan, berbagi bisik-bisik dan senyum geli. Kirana, Arya memulai, suaranya sedikit bergetar. Ia meraih kotak beluru kecil dari saku jaket kulitnya. Kotak itu berisi cincin sederhana, warisan dari ibunya, yang telah ia poles agar tampak seperti baru. Kita sudah bersama selama 2 tahun, kamu tahu kan? Aku serius sama kamu. Kirana tersenyum, pipinya merona. Beberapa teman bertepuk tangan pelan, menahan napas. Suasana tegang namun penuh antisipasi. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat. Atau mungkin kamu berharap yang lebih mewah. Lanjut Arya, menatap Kirana dalam-dalam. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Seketika, senyum Kirana memudar. Matanya yang tadi berbinar, kini tampak ragu. Lalu perlahan mengeras. Ia melirik ke arah seorang pria yang duduk di meja ujung, yang baru saja datang bersama beberapa rekan kerjanya. Pria itu, Angga, adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Arya, Kirana menarik tangannya dari genggaman Arya. Ia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku tidak bisa, suara Arya tercekat. Dia tidak bisa. Kenapa Krai? Aku tidak bisa menikah denganmu. Kirana berucap, suaranya lebih tegas dari yang pernah Arya dengar. Aku butuh kepastian. Arya, aku butuh stabilitas. Teman-teman mulai saling pandang, raut kebingungan terpancar jelas. Arya merasakan pandangan mereka menusuk, seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar. Apa maksudmu? Arya mencoba menahan getaran suaranya. Stabilitas apa? Kirana menghela napas, seolah ia sedang menghadapi anak kecil. Lihatlah dirimu. Arya, kamu hanya seorang pemilik kedai kopi kecil. Penghasilanmu pas-pasan, bagaimana kita bisa membangun masa depan bersama? Membeli rumah. Membesarkan anak, aku tidak mau hidup susah. Kata-kata itu menghantam Arya seperti tamparan. Ia tahu bisnis kedai kopinya, Kopi Senja, masih terbilang baru dan belum sebesar cafe-cafe lainnya. Ia tahu ia sering terlihat sederhana, dengan kemeja flanel dan celana jeans selamanya. Ia tahu ia tidak pernah membanggakan hartanya, tapi ia tidak menyangka Kirana akan melihatnya serendah itu. Tapi aku Arya, aku tidak bisa, potong Kirana cepat. Aku butuh pria yang mapan, yang punya posisi jelas, yang bisa menjamin masa depanku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa bersamamu lagi. Ia berdiri, dan dengan tatapan dingin, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan hati Arya menjadi serpihan. Kita putus. Kirana berbalik, dan tanpa menoleh lagi, ia berjalan menghampiri Angga, si manajer perusahaan. Angga tersenyum sinis ke arah Arya, seolah menertawakan penderitaannya, lalu merangkul bahu Kirana. Mereka berjalan keluar kafe, meninggalkan Arya yang terpaku dengan kotak cincin terbuka di tangannya dan tatapan iba dari teman-teman yang kini terasa seperti jutaan jarum menusuk kulitnya. Arya tak pernah merasa sehina itu. Ia merasa dunianya runtuh. Ia berdiri dan melangkah keluar dari kafe tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan angin malam Jakarta mengeringkan air mata yang tak tertahankan. 6 bulan berlalu sejak malam yang memilukan itu. Arya menghilang dari pergaulan, fokus pada bisnisnya. Ia tak lagi terlihat di kedai kopinya yang kecil. Ia memang jarang berada di sana. Sejak awal, kedai kopi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak investasi kecilnya hidupnya. Setelah Kirana sepenuhnya ia curahkan untuk bekerja, membuktikan pada dirinya sendiri, dan mungkin juga pada Kirana, bahwa ia bukan pria miskin seperti yang dituduhkan. Bisnis propertinya berkembang pesat. Perusahaannya, Nusantara Property, telah mengakuisisi beberapa lahan strategis dan membangun proyek-proyek residensial mewah. Ia juga memiliki saham di beberapa startup teknologi yang kini mulai meroket. Arya yang dulu terlihat sederhana, kini menjelma menjadi pengusaha muda yang disegani, dengan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Penampilannya pun berubah, setelan jas mahal dan arloji bermerek kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Sementara itu, Kirana menikmati hubungannya dengan Angga. Angga memang seorang manajer, dengan gaji yang cukup besar dan fasilitas yang mumpuni. Kirana hidup dalam kenyamanan yang ia impikan.
ia sering memamerkan kehidupan mewah mereka di media sosial, liburan ke luar negeri, makan di restoran bintang 5, dan barang-barang bermerek. Ia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Suatu sore, Kirana menemani Angga ke acara peluncuran proyek properti terbaru dari sebuah perusahaan besar. Angga terlihat sangat antusias, berharap bisa mendapatkan kontrak sebagai vendor untuk proyek tersebut. Ini kesempatan emas, sayang, bisik Angga kepada Kirana. Perusahaan ini sedang naik daun. Pemiliknya masih muda, tapi jenius. Mereka memasuki ballroom megah yang penuh dengan para pebisnis dan tokoh penting. Di atas panggung, seorang pria muda dengan setelan jas hitam yang elegan sedang berpidato. Suaranya familiar, sangat familiar. Kirana mendongak, matanya membelalak, jantungnya berdetak kencang. Bukan karena kagum, melainkan karena kaget dan tak percaya. Pria di atas panggung, yang sedang mempresentasikan proyek triliunan rupiah itu, adalah Arya. Ia berdiri di sana, di hadapan ratusan orang penting, memancarkan aura karisma dan kesuksesan yang luar biasa. Logo perusahaan di belakangnya, Nusantara Properti, terpampang jelas. Kirana merasa dunia berputar. Arya, pria yang ia putuskan di depan teman-temannya karena dianggap miskin, ternyata adalah pemilik perusahaan raksasa ini. Apa itu Arya? Gumam Kirana. Suaranya serak. Angga menoleh, tidak menyadari keterkejutan Kirana. Itu Pak Arya, pemilik Nusantara Properti. Dia itu bos dari bosku. Sayang, hebat sekali kan? Usianya masih muda, tapi sudah punya banyak perusahaan. Angga melanjutkan penjelasannya dengan nada kagum, sementara Kirana nyaris pingsan di tempat. Ia melihat Arya menyelesaikan pidatonya dengan tepuk tangan meriah. Arya tersenyum tipis, matanya melayang ke arah kerumunan, dan sesaat tatapan mereka bertemu. Mata Arya yang dulu penuh kesedihan dan kekecewaan, kini memancarkan ketegasan dan kepercayaan diri. Tidak ada lagi jejak luka di sana. Ia hanya menatap Kirana sekilas, tanpa emosi, lalu mengalihkan pandangannya, seolah Kirana hanyalah orang asing yang tak berarti. Kirana merasa malu, menyesal, dan bodoh dalam waktu bersamaan. Ia ingat semua kata-kata tajam yang ia lontarkan pada Arya. Ia ingat bagaimana ia merendahkan kedai kopi kecilnya. Ia ingat bagaimana ia memilih Angga hanya karena jabatan dan uangnya. Yang jelas terlihat, Angga yang ia banggakan ternyata hanya seorang karyawan di salah satu anak perusahaan milik Arya. Ironi ini terlalu pahit untuk ditelan. Selama ini, ia pikir ia telah menemukan pria yang mapan. Padahal ia telah membuang berlian demi kerikil. Di sela-sela acara, Angga berusaha mendekati Arya untuk berjabat tangan, penuh harap bisa menarik perhatian sang bos besar. Arya menyambutnya dengan ramah, namun profesional, tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa ia mengenal Kirana yang berdiri di samping Angga. Kirana menyaksikan Arya berbicara dengan para pebisnis lainnya, tertawa ringan, dan menyebarkan pesona yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Arya yang kini jauh lebih dari sekadar pria sederhana pemilik kedai kopi. Ia adalah seorang visioner, seorang pemimpin, seorang pengusaha sukses yang luar biasa. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Bayangan wajah Arya yang dulu kecewa kini digantikan oleh wajah Arya yang berkuasa di atas panggung. Penyesalan menggerogoti hatinya. Ia telah kehilangan pria terbaik dalam hidupnya. Hanya karena penilaian dangkalnya terhadap kekayaan, ia telah membuang kesempatan untuk bersama pria yang mencintainya dengan tulus, dan kini melihatnya menjadi sosok yang jauh di atas jangkauannya. Ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Arya telah melangkah maju, dan Kirana, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan penyesalan yang membakar. Ia sadar, pelajaran paling berharga seringkali datang dari kesalahan yang paling menyakitkan. Dan kesalahan terbesarnya adalah meremehkan seseorang berdasarkan penampilannya, tanpa melihat hati dan potensi sesungguhnya. Dia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, ia bisa memaafkan dirinya sendiri atas kebodohan yang telah ia lakukan.